Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari klik subscribe di channel ini dan aktifkan tanda loncengnya untuk mendapatkan update pemberitahuan di video berikutnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. فمن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده amma ba'd. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih melimpahkan rahmat dan nikmatnya. Kita bersyukur dengan mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah yang mengatur sekalian alam. Kemudian tidak lupa pula bersalawat kepada Rasulullah dengan ucapan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Dan bersalam kepada Rasulullah dengan ucapan Assalamu alayka ya Rasulullah. Alhamdulillah kita dapat kembali meneruskan pengajian tafsir ayat-ayat suci Al-Quran yang insya Allah kita akan teruskan kepada ayat yang ke-27, 28 dan 29 dari Suratun Nahl, yaitu 3 ayat yang menerangkan tentang orang-orang yang angkuh di dunia ini pasti akan mendapatkan siksa di hari akhirat. Pasti di hari akhirat, di hari pembalasan akan disiksa setiap orang yang angkuh di dunia ini. Bahkan dalam hadis Nabi disebutkan apabila ada keangkuhan, kesombongan kecil sekalipun dalam hati itu, maka orang yang memiliki kesombongan itu akan terhalang dari masuk surga. Jadi orang-orang yang angkuh, orang-orang yang sombong itu akan dicampakkan ke dalam neraka. Dalam ayat yang akan kita pelajari ini diterangkan bahwasanya siksaan ke atas orang yang sombong itu akan berawal dari ketika ia masih di dunia ini. Jadi bukan menunggu akhirat mereka baru akan disiksa, enggak, sekarang di dunia ini. Dan ini sudah diterangkan dalam ayat sebelum ini. Akan berlanjut sampai ke sakratul maut, yaitu ketika akan mati, yaitu ketika malaikat maut mencabut nyawa, maka ketika itu pun orang-orang yang menyombongkan diri itu disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian siksaan itu berlanjut sampai ke alam barzakh, kemudian berterusan sampailah ke hari berbangkit, sampailah ke hari akhirat. Kemudian nanti dikatakan kepada mereka yang sombong itu, masukilah pintu-pintu neraka itu. Dan neraka itu adalah seburuk-buruk tempat bagi orang-orang yang menyombongkan diri. Nah, ini ujung dari ayat yang ke-29. Jadi 3 ayat yang akan kita pelajari, 27, 28 dan 29 masih menerangkan tentang orang-orang yang sombong, orang-orang yang angkuh. Allah Subhanahu wa taala menerangkan tentang balasan ke atas orang-orang yang angkuh supaya menjadi pelajaran bagi kita, supaya kita mendapat peringatan. Karena setiap orang yang buruk yang disebutkan dalam Al-Quran, maka jadikan ia sempadan. Nah, kalau yang baik yang disebutkan dalam Al-Quran, jadikan teladan. Nah, yang baik dijadikan teladan, yang buruk dijadikan sempadan. Dalam Al-Quran itu ada kabar gembira untuk orang yang baik akan diberikan balasan kebaikan. Nah, itu adalah yang menggembirakan kita, yang membuat kita menjadi berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita menjadi orang yang baik, kemudian mendapatkan balasan kebaikan berupa kenikmatan di dunia ini sampai ke akhirat nanti.
Tapi dalam waktu yang sama juga Allah Subhanahu wa taala menerangkan tentang orang yang buruk, orang yang tercela, yaitu orang yang melakukan kejahatan dan kemaksiatan. Mereka adalah orang-orang yang angkuh, orang-orang yang sombong, yaitu menolak kebenaran. Sudah kita terangkan sebelum ini, yaitu yang menolak kebenaran yang dibawa oleh Rasul yang diutus oleh Allah, itu adalah keangkuhan atau kesombongan. Menolak kitab suci yang turun dari sisi Allah, menolak Rasul yang diutus oleh Allah, menolak agama yang telah diperakui oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu agama Islam, agama para nabi dan rasul. Penolakan yang kita sebutkan tadi itu adalah penolakan yang membuat seseorang itu menjadi angkuh, menjadi sombong, atau karena keangkuhan dan kesombongan membuat seseorang itu menolak yang kita sebutkan tadi. Dan itu adalah kesombongan yang paling besar. Kesombongan yang paling besar adalah menolak kebenaran. Allah sebagai Tuhan, Al-Quran sebagai kitab suci, Nabi Muhammad sebagai Rasul yang diutus, kemudian kepastian hari akhirat, itu adalah kebenaran-kebenaran yang mesti dipercaya, diyakini, karena itu adalah pasti kebenarannya, sesuatu yang tidak bisa kita menolaknya. Apa sebab? Sebab wahyu menyebutkannya, dan satu lagi bersesuaian dengan akal fikiran manusia apabila manusia betul-betul menggunakan akal fikirannya dengan baik. Kalau kita menggunakan akal fikiran dengan baik, pasti kita akan mengakui Allah sebagai Tuhan, dan tidak akan mungkin mengakui berhala sebagai Tuhan, atau manusia sebagai Tuhan, atau Tuhan-Tuhan yang lainnya selain Allah. Orang yang beriman, orang yang berilmu akan beriman, yaitu akan percaya bahwasanya tidak ada Tuhan yang patut disembah dengan kebenaran kecuali Allah Subhanahu wa taala. Alam semesta ini, langit dan bumi ini ada, pasti ada yang mengadakannya. Tak mungkin dia ada dengan sendirinya. Itu orang yang berakal. Maka yang mengadakannya pastilah tidak sama dengan semua yang diadakan ini. Kemudian yang mengadakannya itu pastilah yang maha berkuasa, yaitu karena yang mengadakan itu adalah yang mencipta alam semesta ini, maka pastilah dia berkuasa ke atas alam semesta ini. Apabila berkuasa menciptakannya, maka berkuasa pula untuk membinasakannya, menghancurkannya di hari kiamat nanti. Kemudian pastilah yang mencipta alam semesta ini mengetahui dengan terperinci tentang alam semesta ini, dari dahulu hingga sekarang hingga masa yang akan datang. Nah, orang yang berilmu, yang menggunakan akal, pastilah akan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Beriman kepada Allah membawa kepada keimanan-keimanan, yaitu keimanan kepada malaikat sebagai penolong Allah, kemudian beriman kepada kitab suci sebagai firman Allah, beriman kepada nabi sebagai rasul Allah, beriman kepada hari akhirat, hari pembalasan sebagai bentuk penegakan keadilan dari sisi Allah Subhanahu wa taala, dan pastilah akan beriman kepada qada dan qadar, karena semua yang berlaku di alam semesta ini tidak terlepas dari kehendak dan kuasa Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang kita sebut rukun iman yang 6 itu. Jadi orang yang berilmu pasti akan percaya, akan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada rukun-rukun iman yang berikutnya, malaikat, kitab suci, dan seterusnya. Disinilah pentingnya kita terus belajar supaya kita dapat ilmu dan bertambah ilmu. Semakin luas ilmu kita, semakin banyak ilmu kita, maka semakin kuat keimanan kita kepada Allah, semakin tinggi kualitas keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin kuat keimanan kita, semakin teguh keyakinan kita. Semakin teguh keyakinan kita, maka semakin tenang kita dalam menjalani hidup ini. Orang yang risau menjalani hidup itu adalah orang yang tak yakin dalam menjalani hidup, yaitu orang yang ragu-ragu tentang kebenaran yang ada di alam semesta ini. Kalau yakin kepada Allah yang maha berkuasa, maha berkehendak, maha mengetahui segala sesuatu, maka apa yang perlu dirisaukan? Tak ada yang perlu dirisaukan. Kemudian
apa yang perlu kita lakukan adalah ketika kita mengenali Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan alam semesta, yang menguasai alam semesta, maka hendaklah merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Salah satu bentuk merendahkan diri adalah menerima kebenaran yang datang dari sisi Allah. Tidak mau menerima kebenaran yang datang dari sisi Allah, itu adalah keangkuhan atau kesombongan. Berarti gagal dalam menjalani hidup. Orang yang angkuh, orang yang sombong akan disiksa di dunia dan akan disiksa di akhirat. Inilah sebagai muqaddimah dari 3 ayat yang akan kita pelajari, bahwasanya setiap orang yang angkuh itu pasti akan disiksa, yang akan membuatnya teraniaya, menderita di dunia ini sampai ketika ia meninggalkan dunia ini, ketika sakratul maut, sampai ke akhirat nanti. Maka mudah-mudahan dengan mempelajari ayat yang berkaitan dengan keangkuhan dan kesombongan ini membuat kita menjadi berhati-hati. Kemudian kita bermohon kepada Allah supaya dijauhkan dari sifat sombong, sifat angkuh. Sifat angkuh dan sifat sombong itu sifat siapa? Sifat iblis, sifat syaitan. Maka kita berlindung kepada Allah, mudah-mudahan Allah menjauhkan kita dari sifat sombong. 3 ayat yang akan kita pelajari dimulai dari ayat yang ke-27 sampai 29. Kita awali dengan membacanya, kemudian kita akan menerjemahkannya secara harfiah. Setelah itu barulah kita menafsirkannya. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Thumma yawmal qiyamati yukhzihim wa yaqulu aina syuraka'iya alladhina kuntum tushaquna fihim qala alladhina utul ilma innal khizya al-yawma was-su'a 'alal kafirin alladhina tatawaffahumul malaikatu zalimi anfusihim fa'alqawus salama ma kunna na'malu min su' bala innallaha alimun bima kuntum ta'malun fadkhulu abwaaba jahannama khalidina fiha falabi'sa mathwal mutakabbirin. Allah berfirman, summa, kemudian, yaumal qiyamah, pada hari kiamat, hari akhirat, yukhzihim, Allah akan menghinakan mereka. Menghinakan mereka, mereka siapa? Orang-orang angkuh, orang-orang yang angkuh itu. Karena ayat ini sambungan dari ayat yang sebelumnya. Wa yaqulu, dan Allah berfirman, aina, di manakah syuraka, iya, sekutu-sekutuku. Sekutu-sekutu Allah yang disembah oleh orang-orang musyrik itu seperti berhala. Mana dia berhala-berhala itu? Ini dikatakan kepada mereka pada hari akhirat. Di manakah sekutu-sekutuku? Alladzina kuntum tusyakuna fihim. Karena membela sekutu-sekutuku itu, membela berhala-berhala yang kamu sembah itu, kamu memusuhi mereka, memusuhi nabi-nabi, rasul-rasul. Mana dia sekutu-sekutuku yang kamu sembah dahulu ketika di dunia, yang karena menyembah sekutu-sekutuku itu kamu memusuhi rasul-rasulku. Qala, telah berkata, alladzina utul ilma, orang-orang yang diberi ilmu, innal khizya, sesungguhnya kehinaan, al-yauma, pada hari ini, was-su'a, dan azab atau siksaan, alal kafirin, atas orang-orang kafir. Jadi kehinaan dan azab ke atas orang-orang kafir pada hari akhirat. Yang mengatakan ini adalah orang-orang yang berilmu. Kemudian pada hari akhirat Allah menghinakan mereka dan Allah berfirman, di manakah sekutu-sekutuku? Karena membela mereka, kamu memusuhi mereka, yaitu rasul-rasul. Berkatalah orang-orang yang diberi ilmu, sesungguhnya kehinaan pada hari itu, pada hari akhirat, dan siksaan ke atas orang-orang kafir. Ayat berikutnya,
alladzina, orang-orang yang tatawaffahumu, mematikan mereka, al-malaikah, malaikat. Siapa orang-orang kafir itu yang akan mendapat siksa di hari akhirat itu? Yaitu orang-orang yang malaikat mematikan mereka zalimi, dalam keadaan menzalimi anfusihim, diri mereka. Menzalimi diri mereka itu maknanya adalah melakukan kejahatan, kemaksiatan, keburukan, kezaliman, yaitu kezaliman yang paling buruk, kemaksiatan yang paling buruk, yaitu menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Fa'alqawu, lalu mereka berserah diri, as-salama, fa'alqawu salama, lalu mereka berserah diri. Berserah diri maknanya mereka mati, kemudian mereka menghadap Allah taala, dan mereka tak punya pilihan apa-apa. Mereka tak bisa bantah, mereka tak bisa nolak, maka mereka mati menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa kata mereka? Ma kunna, tidaklah kami na'mal, melakukan minsu, apa-apa keburukan. Oh, mereka mencoba untuk mengatakan bahwasanya mereka tak ada melakukan keburukan apa-apa. Padahal ketika di dunia mereka melakukan banyak keburukan. Di antaranya adalah menyekutukan Allah. Maka dibantah. Bala, enggak, bukan kamu tak ada melakukan kejahatan, ada kamu melakukan kejahatan. Inna Allah, sesungguhnya Allah, alim, maha mengetahui, bima kanu ta'malun, apa-apa yang kamu lakukan. Jadi mereka bisa juga ya mengaku bahwasanya mereka tidak melakukan kejahatan apa-apa, tetapi pengakuan mereka itu dibantah oleh Allah, maka tak ada makna mereka mengatakan bahwasanya mereka tidak melakukan keburukan apa-apa. Tak ada maknanya, karena yang membantah Allah langsung yang membantahnya. Selepas itu fadkhulu, maka masukilah abwaba, pintu-pintu jahannam, neraka jahannam, khalidina fiha, mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Fala bi'sa, maka neraka jahanam itu adalah seburuk-buruk maswa, tempat al-mutakabbirin, bagi orang-orang yang sombong. Siapa orang-orang kafir itu? Orang-orang kafir adalah orang-orang yang malaikat mematikan mereka dalam keadaan mereka menzalimi diri mereka sendiri. Lalu mereka berserah diri dan berkata, sambil berkata, kami tak ada melakukan keburukan apa-apa. Maka dikatakan kepada mereka, ada kamu melakukan keburukan. Sesungguhnya Allah mengetahui apa-apa yang kamu lakukan. Maka masukilah pintu-pintu neraka jahanam itu, mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Neraka jahanam itu adalah seburuk-buruk tempat bagi orang-orang yang menyombongkan diri. Jadi 3 ayat yang akan kita pelajari ini adalah menerangkan tentang azab atau siksaan yang akan ditetapkan ke atas orang-orang yang sombong, orang-orang yang angkuh. Kapan siksaan itu? Yaitu ketika mereka mati atau ketika mereka menjalani sakratul maut, dan satu lagi adalah ketika mereka dibangkitkan kelak di hari akhirat, maka mereka akan mendapatkan siksaan dan akan berterusan siksaan ketika mereka memasuki neraka jahanam, karena mereka di dalamnya kekal selama-lamanya. Inilah 3 ayat yang akan kita pelajari, yaitu tentang orang-orang yang angkuh, orang-orang yang sombong. Yaitu siapa mereka orang yang sombong? Sebelum ini sudah kita terangkan, al-kibru batarul haq, yaitu orang yang sombong itu adalah orang yang menolak kebenaran. Kemudian ghamtun nas, yaitu orang yang meremehkan, merendahkan orang lain. Itu adalah orang yang angkuh atau orang yang sombong. Keangkuhan, kesombongan yang paling besar adalah menolak kebenaran yang datang dari sisi Allah, yaitu kebenaran Allah sebagai Tuhan, kebenaran Al-Quran sebagai kitab suci, kebenaran Nabi Muhammad sebagai Rasul. Itu adalah kebenaran yang apabila ditolak itu adalah
penolakan terhadap kebenaran itu adalah keangkuhan dan kesombongan yang paling besar. Baik, sekarang kita pindah ke tafsir ayat, yaitu penjelasan yang lebih panjang dari ayat. Muqaddimah sudah, tafsir ringkas pun juga sudah. Membaca Al-Quran dengan terjemahannya pun juga semakin mendekatkan kita kepada kandungan ayat. Tinggal lagi kita mau memahami ayat ini dengan lebih mendalam. Kemudian summa, apabila kita menjumpai kata summa di pangkal ayat, berarti ayat ini tidak berdiri sendiri. Kalau ada kata kemudian, berarti ayat ini adalah sambungan dari ayat yang sebelumnya. Karena kata kemudian itu adalah kata yang menyambung, yaitu ayat yang sebelum dengan ayat yang sesudah. Apa yang disebutkan dalam ayat sebelum ini? Yang disebutkan dalam ayat sebelum ini adalah siksaan ke atas orang-orang yang angkuh di dunia, yaitu mereka akan runtuh, mereka akan rubuh, mereka akan dihinakan, seperti rubuhnya rumah kediaman mereka, yaitu dihancurkan fondasinya, kemudian tumbang tiangnya, kemudian jatuh atapnya. Nah, seperti itulah keadaan orang yang angkuh dan sombong, tidak akan tegak berdiri lama. Kalau ada orang yang sombong itu ada, dia sekarang berdiri, itu hanya menunggu tumbang saja, tinggal menunggu kejatuhannya saja. Semakin angkuh maka semakin cepat tumbangnya. Maka kita dapati dari kisah-kisah pada masa dahulu, yaitu siapa yang sombong karena kekayaannya, Qarun dibenamkan ke dalam bumi. Siapa yang sombong karena kekuasaannya, Fir'aun ditenggelamkan dalam laut. Siapa yang sombong karena kepintarannya, pandai membangun bangunan yang mencakar langit, Haman dibinasakan oleh Allah Ta'ala. Jadi setiap orang yang sombong itu berakhir tragis, yaitu mereka mungkin dahulunya kaya raya tetapi jatuh hina dan seterusnya. Maka menjadi pelajaran bagi kita, dan mudah-mudahan insyaallah dengan pelajaran-pelajaran akhlak yang telah kita ikuti selama ini, mulai dari rumah kita bersama orang tua kita, kemudian di sekolah dasar, sekolah menengah, mudah-mudahan insyaallah kita tidak memiliki sifat kesombongan ini. Kemudian yaumal qiyamah, pada hari kiamat, yukhzihim, Allah menghinakan mereka. Karena orang yang sombong itu adalah orang yang mendapat siksaan. Siksaan itu bukan hanya di dunia, tetapi juga di akhirat. Dan salah satu bentuk siksaan di akhirat itu adalah penghinaan. Dan yang menghinakan orang-orang yang sombong itulah Allah langsung. Yukhzihim, yang menghinakan itu adalah Allah. Allah menghinakan mereka. Bagaimana cara Allah menghinakan mereka? Yaitu mereka akan, pertama, kalau mereka itu adalah orang-orang yang menolak kebenaran, yaitu dengan menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka nanti berhala yang mereka sembah sebagai sekutu Allah itu, berhala itu akan dibangkitkan bersama dengan mereka nanti. Kemudian berhala itu juga bersama mereka nanti akan menjadi bahan bakar api neraka. Jadi di dalam surah Al-Baqarah yang dahulu kita pelajari, waquduhan nasu, yaitu bahan bakar api neraka itu adalah an-nasu wal hijarah. Al-hijarah itu adalah berhala, yaitu yang disembah. Nah, jadi yang disembah itu berhala, dan berhala itu sama dengan mereka menjadi bahan bakar api neraka. Alangkah hinanya mereka, yaitu mereka yang menyembah dan yang disembah sama-sama sebagai bahan bakar api neraka. Kalau mereka dahulu mengikuti orang-orang yang sesat, maka orang yang sesat itu pun akan berlepas diri dari mereka yang mengikuti. Jadi yang mengikuti berharap yang diikuti itu akan menolong
akan membantu, tetapi yang diikuti pula akan berlepas diri. Idz tabarra alladzina tubi'u minal ladzina taba'u, yaitu ingatlah ketika orang-orang yang diikuti berlepas diri dari orang-orang yang mengikuti. Karena kebodohan, maka ada yang mengikuti orang yang sesat, maka mengikuti orang yang sesat menjadi sesat. Maka nanti orang yang mengikuti ini kepada orang yang diikuti itu mengatakan, wahai orang yang kami ikuti, bantulah kami. Kemudian kata orang yang diikuti, kami tak bisa membantu kamu, membantu diri sendiri pun kami tak mampu, kami berlepas diri darimu. Nah, maka ketika itu jadi terhinalah orang-orang yang mengikuti ini, karena dahulu ketika dunia berharap orang yang diikuti itu akan membantu, rupanya orang yang diikuti itu berlepas diri. Nah, itu adalah kehinaan ke atas orang-orang yang memilih kesesatan ketika dunia ini, yaitu mereka tidak akan mendapat bantuan dari siapapun. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menghinakan mereka, membiarkan mereka dalam siksaan dan tidak ada siapa yang menolong mereka. Tsumma yaumal qiyamati yukhzihim, kemudian di hari akhirat Allah menghinakan mereka, membiarkan mereka dalam siksaan dan tidak ada siapa yang menolong mereka, melindungi mereka. Kemudian wa yaqulu, dan dikatakan kepada mereka, Allah berfirman kepada mereka, aina syurakaiya, mana dia sekutu-sekutuku? Dulu kamu kan menyembah sekutu-sekutuku, dahulu kamu menyembah, meminta tolong kepadanya, meminta perlindungan kepadanya. Sekarang mana dia sekutu-sekutuku yang dahulu kamu sembah itu? Tak ada, karena semuanya berada dalam kekuasaan Allah, semuanya. Tidak ada satupun yang berada di luar kekuasaan Allah pada hari itu, karena Allah penguasa tunggal pada hari itu. Aina syurakaiya, mana dia sekutu-sekutuku yang karena sekutu-sekutuku itu, yaitu berhala-berhala itu, kamu membelanya dahulu ketika di dunia. Alladzina kuntum tusyakuna fihim, kamu memusuhi mereka, memusuhi Rasul. Dulu kamu memusuhi Rasulku karena kamu membela berhala. Sama seperti perkataan Namrud kepada kaumnya, kepada pembantu-pembantunya, yaitu supaya menangkap Nabi Ibrahim alaihissalam, yaitu yang telah menghancurkan berhala. Apa kata Namrud kepada pembantu-pembantunya? Unsuru alihatakum, tolonglah berhala-berhalamu, sembahan-sembahanmu, Tuhan-Tuhanmu, karena Tuhan-Tuhanmu telah dihancurkan oleh Ibrahim. Maka tangkap Ibrahim itu dan bakar dia hidup-hidup. Tolong Tuhan kamu, bela Tuhan kamu. Maka Namrud ini karena ingin membela Tuhan, kemudian orang-orang diperintahkannya juga untuk membela Tuhan-Tuhan yang mereka sembah berhala, sampai mereka memusuhi Rasul, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Bahkan sampai akan membakar Nabi Ibrahim hidup-hidup. Begitulah keadaan pada masa dahulu, dan berterusan, berganti generasi, berganti orang, berlaku juga seperti itu. Mungkin juga di tempat yang berbeda pun juga terjadi, yaitu mereka yang menyekutukan Allah dengan sekutu-sekutu yang bermacam-macam itu, mereka karena ingin membela sekutu-sekutu itu, mereka memusuhi Rasul-Rasul. Kalau sekarang tak ada lagi Rasul-Rasul, maka mereka memusuhi pewaris para Rasul. Siapa pewaris para Rasul? Para ulama. Maka demi membela berhala-berhala mereka, maka mereka memusuhi para ulama. Mereka bahkan bukan hanya memusuhi, memenjarakan, menganiaya para ulama, bahkan sampai kepada membunuh para ulama. Begitu keadaan ketika dunia ini. Kemudian
ketika di hari akhirat mereka yang menyombongkan diri itu disiksa. Nah, ketika orang yang menyombongkan diri itu disiksa, mereka menjadi hina dengan siksaan tersebut, maka ketika itu berkatalah orang-orang yang diberi ilmu. Qala alladhi utul ilma, berkatalah orang-orang yang diberi ilmu, innal khizya, sesungguhnya kehinaan, al-yauma, pada hari ini, was-su'a, dan siksaan, alal kafirin, atas orang-orang yang kafir. Perkataan orang-orang yang diberi ilmu ini menerangkan bahwasanya apa yang mereka ketahui dahulu di dunia terbukti di hari akhirat. Apa yang dikatakan oleh orang berilmu ketika di dunia? Sesungguhnya orang-orang kafir akan mendapatkan siksaan di hari akhirat. Sesungguhnya orang-orang kafir itu akan jatuh hina di hari akhirat. Itu dikatakan oleh orang berilmu di dunia ini. Dan itu yang akan berlaku nanti di hari akhirat. Nah, ketika itu yang berlaku di hari akhirat, orang berilmu itu berkata lagi nanti di hari akhirat. Sekarang orang berilmu berkata sekarang? Ya, nanti orang berilmu itu akan berkata lagi di hari akhirat ketika apa yang dikatakan di dunia ini berlaku nanti, yaitu berlakunya siksaan Allah ke atas orang-orang yang menyombongkan diri, dan orang-orang yang menyombongkan diri itu menjadi hina. Maka orang berilmu mengatakan, pada hari ini kehinaanlah dan siksaan Allah lah ke atas orang-orang kafir. Jadi orang-orang yang berilmu adalah orang-orang yang menyampaikan sesuatu itu sebenarnya, seperti yang sebenarnya. Nah, seperti yang sebenarnya, kalau sekarang ini mereka menyampaikan seperti yang sebenarnya karena berdasarkan kepada firman Allah yang memberitahukannya. Nah, dan apabila berdasarkan firman Allah, maka pasti seperti mana yang diberitakan dalam firman Allah, seperti itu yang akan terjadi nanti. Tapi masalahnya sekarang ketika orang berilmu menyampaikan apa yang akan berlaku nanti di hari akhirat, banyak manusia yang tak percaya. Karena kiamat belum lagi berlaku, akhirat belum lagi terjadi. Karena orang yang menyombongkan diri pada masa sekarang, meskipun sudah diingatkan, sudah diancam dengan siksaan, orang yang menyombongkan diri itu masih merasa nyaman-nyaman saja. Mana dia siksaan Allah Ta'ala? Kalau memang dia salah kami menyembah berhala, badan kami sehat-sehat saja, rumah tangga kami baik-baik saja, rezeki kami bertambah juga, kekuasaan kami semakin kuat saja. Mana dia siksaan yang diancamkan kepada kami bahwasanya kami akan mendapatkan siksaan itu mana? Itu di dunia. Tapi nanti berlaku betullah seperti yang disebutkan di dunia di hari akhirat. Maka ketika itu tampil lagi orang-orang yang berilmu. Kan seperti yang dahulu ku katakan di dunia, seperti itu berlaku sekarang. Nah, kalau mau ditambah, tambahlah. Yaitu apa tambahannya selepas itu? Nah, karena kamu tak mau percaya kepadaku dahulu ketika dunia, rasakanlah sekarang apa yang sudah aku ancamkan dahulu berlaku ke atasmu, rasakanlah sekarang. Nah, ketika itu barulah menyesal. Tapi penyesalan ketika itu penyesalan yang tidak ada gunanya. Setelah diterangkan tentang balasan yang akan didapatkan di hari akhirat, yaitu berupa siksaan yang menghinakan, rupanya bukan hanya di akhirat, rupanya siksaan ke atas orang-orang yang menyombongkan diri itu juga ketika meninggal dunia, ketika nyawa mereka dicabut oleh para malaikat. Alladzina, orang-orang yang tatawaffahumul malaikah, malaikat mencabut nyawa mereka atau mematikan mereka, zalimi anfusihim, dalam keadaan mereka itu menzalimi diri mereka. Menzalimi diri maknanya menganiaya diri dengan melakukan kemaksiatan, pelanggaran. Kemaksiatan yang paling besar yaitu menyekutukan Allah Subhanahu wa taala.
dalam keadaan menyekutukan Allah, malaikat mencabut nyawanya, maka malaikat yang mematikan mereka itu dalam keadaan mereka itu zalim, mereka itu dalam ayat ini fa'alqawus salama, mereka itu berserah diri, tak bisa lari lagi, tak bisa mau pergi kemana lagi, maka mereka pasrah, mereka menjalani kematian, mereka berserah diri. Tapi ketika itu masih juga mereka mengatakan, kami tidak ada melakukan kejahatan apa-apa, kami tidak ada melakukan keburukan apa-apa, ma kunna na'malu min su', tak ada satu pun kejahatan yang kami lakukan. Tetapi ketika itu dibantah, bala, tidak demikian, ada kamu melakukan kejahatan. Innallaha alim, sesungguhnya Allah mengetahui bima kuntum ta'malun, apa-apa yang kamu lakukan. Penjelasan. Jadi ada juga nanti setelah kematian atau ketika kematian, manusia yang membantah, manusia yang jahat membantah bahwasanya dia tidak melakukan kejahatan. Ada. Nah, tetapi bukan bermakna mereka itu apabila membantah kemudian bantahan itu akan bermanfaat bagi mereka, tidak. Mungkin ketika dunia manusia bisa saja membantah dan bantahan itu bermanfaat bagi mereka. Umpamanya ada orang yang bersalah melakukan kejahatan, kemudian dibawa ke pengadilan, kemudian hakim bertanya, kamu melakukan kejahatan? Dia membantahnya, enggak, tak ada saya melakukan kejahatan apa-apa wahai hakim. Mungkin ketika dia membantah di pengadilan dunia, bantahan itu mungkin bisa menyelamatkan dia, mendatangkan manfaat bagi dia. Tetapi Allah beri pula dia kemampuan untuk membantah ketika mati atau selepas kematian, tapi bantahan itu tidak bermanfaat karena bantahan itu tidak diterima oleh Allah. Jadi ada bantahan juga, ada bantahan juga ketika matinya, ketika dia dimatikan. Ada bantahan juga nanti ketika dibangkitkan. Tetapi bergunakah bantahan pada waktu itu? Tidak. Jadi tidak sama bantahan pada waktu itu dengan bantahan yang mungkin mereka lakukan ketika di dunia sekarang ini. Mengapa ya ada bantahan itu juga? Untuk menerangkan bahwasanya kalau bantahan itu tujuannya adalah untuk mendapatkan manfaat, maka apabila berhasil umpamanya mendapatkan manfaat, senang. Tapi apabila tidak berhasil, kecewa. Maka mengapa ada bantahan nanti ketika mati, ketika selepas kematian? Karena nanti bantahan akan ditolak, tak akan diterima. Maka penolakan bantahan itu adalah bahagian dari siksaan, karena berharap akan bermanfaat membantah, tapi rupanya membantah itu sia-sia. Nah, jadi mereka diperbolehkan, dibenarkan untuk membantah, tetapi bantahan ditolak, itu adalah bahagian dari siksaan, bentuk siksaan. Sebenarnya mana ada makhluk yang mampu untuk membantah di hari akhirat? Tak ada yang mampu membantah. Namun Allah Subhanahu wa ta'ala takdirkan adalah diberi kemampuan untuk membantah, tetapi bantahan tidak akan diterima. Yaitu gambaran yang dijelaskan di dalam ayat ini. Kita mana tahu gambaran seperti itu yang akan berlaku nanti di hari akhirat, karena ini kan menyangkut masa yang akan datang. Mana kita tahu tentang perkara yang akan datang? Tetapi Allah memberitahukannya melalui firman-Nya ini, maka kita mengetahui bahwasanya seperti itu nanti ya, rupanya ada manusia yang membantah, tetapi bantahan itu tidak berguna, hanyalah sia-sia saja. Bagaimana kesudahan mereka itu? Mereka yang angkuh dan sombong itu, pada akhirnya fadkhulu, dikatakan kepada mereka, masukilah oleh kamu abwaaba jahannam, pintu-pintu neraka.
masukilah pintu-pintu neraka. Berarti neraka itu punya berapa pintu? Banyak pintu. Banyak pintu neraka itu. Kemudian ada yang menjelaskan di antara ulama tafsir bahwasanya pintu neraka itu adalah setiap pintunya itu dimasuki oleh penghuni neraka sesuai dengan perbuatan mereka dahulu ketika di dunia. Umpamanya apa? Orang yang berzina masuk melalui pintu tersendiri pula. Orang yang menyekutukan Allah masuk melalui pintunya pula. Kemudian orang yang memakan riba masuk melalui pintu pula. Jadi ada pintu-pintu yang memang disediakan sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh manusia ketika di dunia. Sama juga pada surga itu juga ada pintu-pintu. Surga itu ada berapa pintu? Satu pintu? Enggak, banyak pintu. Kemudian yang memasuki pintu surga itu adalah sesuai dengan orang yang melakukan perbuatan dulu di dunia. Apa yang mereka lakukan dahulu? Mereka berperang di jalan Allah, mati syahid, ada pintunya khusus. Mereka dahulu suka berpuasa ketika di dunia, maka ada pintunya khusus untuk orang yang berpuasa. Apa nama pintunya? Ar-Rayyan. Ya. Nah, pintu-pintu dimasuki, maka lewat pintu itu. Nah, kalau di dalam neraka, maka beradalah di dalam neraka itu untuk selama-lamanya. Masuk pintu itu jangan harap bisa keluar lagi dari situ. Maka dibawalah dia ke tengah neraka. Kemudian apabila sampai ke tengah neraka, dia menanggung siksa yang bermacam-macam, maka mereka bergerak ke tepi neraka untuk keluar. Kullama aradu ayyakhruju minha, ketika mereka itu hendak keluar dari neraka itu, sudah sampai ke pintunya, dekat lagi, uidu fiha, akan dikembalikan lagi ke tengahnya. Mereka bergerak lagi. Nah, bergerak ke tepi itu karena ingin keluar dari neraka. Harap-harap bisa keluar dari neraka. Tetapi harapan mereka itu tidak akan menjadi kenyataan. Apa sebab? Setiap kali, kullama itu setiap kali bermakna mereka mencobanya berulang kali. Setiap kali mereka ingin keluar dari neraka, maka mereka sudah sampai ke tepi, mereka akan dikembalikan lagi ke tengahnya. Begitulah berterusan sampai kapan? Khalidina fiha, mereka kekal di dalamnya selama-lamanya, tak ada kesudahannya. Begitulah keadaan penghuni neraka. Maka kalau orang yang memiliki keimanan kepada Allah melahirkan rasa takut, dan apabila melahirkan rasa takut, tegak bulu romanya ini, yaitu terbayang olehnya seperti apa keadaan di dalam neraka, yaitu api yang menyala-nyala. Disitulah mereka akan dibaringkan di bawahnya api, yaitu kasur yang disediakan untuk mereka di neraka itu dari api. Kemudian diberi selimut, selimut itu pun juga dari api. Kemudian diberi makanan, innama ya'kuluna fi butunihim nar, api. Tidaklah yang mereka masukkan ke dalam perut mereka melainkan api. Jadi luar diri mereka api, di dalam badan mereka pun juga api. Kemudian apabila bertiup angin di dalam neraka itu pun, angin itu pun akan melelehkan setiap daging yang ada di tubuh mereka. Anginnya saja, bertiup angin, melelehlah daging yang ada di hangus kulit mereka. Tetapi setiap kali kulit itu hangus, setiap kali daging itu hangus, setiap kali tulang itu hangus, Allah akan ganti lagi dengan yang baru. Kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha. Setiap kali hangus kulit mereka, Allah akan ganti lagi dengan kulit yang lain supaya mereka merasakan azab. Nah, kalau diceritakan seperti ini ayat-ayat Quran ini, ada rasa takut. Nah, kalau tak ada rasa takut bermakna itu memang bermasalah hatinya itu. Sama dengan tidak percaya kepada
ayat-ayat Al-Quran, karena ayat-ayat Al-Quran yang menerangkan tentang neraka, tentang surga. Maka orang-orang yang beriman ketika dibacakan ayat-ayat neraka, maka melahirkan rasa takut. Ketika diceritakan tentang ayat-ayat yang berkaitan dengan surga, maka lahir harap pada diri mereka. Nanti selepas ini ayat tentang surga pula. Nah, setelah selesai ini ayat 29 ini, maka ayat berikutnya pula tentang surga dan penghuni surga. Dan begitulah Allah Subhanahu wa taala dalam menyampaikan firman-Nya dalam Al-Qur'an, yaitu diselang-seling, penghuni surga, penghuni neraka, penghuni neraka, penghuni surga, kenikmatan surga, kemudian kesengsaraan atau azab neraka. Tujuannya adalah supaya kita senantiasa mendapat pelajaran, yaitu dapat kabar gembira menyenangkan, kemudian dapat kabar yang buruk menakutkan, menggembirakan, menakutkan. Kedua-duanya itu membuat kita menjadi istiqamah dalam menjalani hidup ini. Falabi'sa mathwal mutakabbirin, maka neraka itu adalah seburuk-buruk tempat kediaman al-mutakabbirin bagi orang-orang yang sombong. Sombong apa tadi? Mana sombong? Orang yang menolak kebenaran, orang yang menolak kebenaran. Maka neraka jahanam itu adalah seburuk-buruk tempat kediaman bagi orang-orang yang sombong, yaitu orang-orang yang menolak kebenaran. Maka kalaulah umpamanya kita mendapatkan kebenaran, kita dengar ayat Al-Quran, maka rendahkanlah diri di hadapan ayat Al-Quran. Jangan tolak. Yang Allah halalkan, halalkan. Yang Allah haramkan, haramkan. Kalau memang itu yang diperintahkan oleh, buat tanpa syarat. Jangan banyak beralasan. Mengapa Allah? Kalau jangan berkalau-kalau. Terima sajalah. Apa umpamanya berkaitan dengan pembahagian harta, berapa kita dapat? Terima ajalah. Kalau memang itu bahagian yang telah ditetapkan untuk kita, terima saja. Berkaitan dengan yang diharamkan oleh Allah, sudah terima saja. Apa yang Allah telah tetapkan di dalam firman-Nya, maka kita terima. Itu adalah sebagai bentuk kerendahan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, merendahkan diri di hadapan Rasul. Ada sabda Rasul, hadis Nabi yang menerangkan tentang halal, halalkan, yang menerangkan tentang haram, haramkan. Kalau memang itu diperintahkan, buat. Kalau itu yang dilarang, tinggalkan. Nah, itu cara kita menghormati hadis Nabi, yaitu dengan merendahkan diri, menerima kebenaran itu tanpa syarat, jangan mempersoalkannya. Ini penting untuk menjaga supaya kita tidak tergelincir dan jatuh kepada sifat yang tercela, yaitu sombong atau angkuh. Karena siksaan ke atas orang yang sombong itu bukan hanya di dunia, tetapi juga di akhirat. Bukan hanya di akhirat, tetapi juga di dunia. 3 disebutkan, ya, yaitu siksaan ketika di dunia, ketika masih hidup, siksaan ketika malaikat mencabut nyawa, dan satu lagi ketika nanti di hari akhirat dimasukkan ke dalam neraka. Jadi berterusan mendapatkan siksaan. Maka tidak ada manfaatnya orang yang sombong, tidak ada gunanya orang yang sombong, tidak akan senang orang yang sombong, tidak akan selamat orang yang sombong. Tapi masih banyak jugakah kita menjumpai orang-orang yang sombong? Itulah dia. Kita pun tak tahu. Mungkin kita pun juga kadang-kadang mungkin menyombongkan diri juga. Dan sangat mudah sekali untuk menyombongkan diri. Ada yang menyombongkan diri karena bentuk rupanya cantik, karena bentuk rupanya tampan, karena ketampanannya itu dia menyombongkan diri. Saya ini orang yang terganteng di negeri ini, umpamanya. Hati-hati kesombongan karena bentuk rupa. Ada lagi kesombongan karena apa? Kaya. Saya ini orang yang paling kaya di negeri ini. Sepanjang jalan ini rumah saya lah yang paling besar. Nah, hati-hati. Ada lagi karena kepintaran.
Sayalah orang yang terpintar di negeri ini. Dari sekian banyak orang yang berpendidikan tinggi, sayalah yang berpendidikan tinggi, dan saya mendapatkan pendidikan tinggi itu di waktu umur saya masih sangat belia sekali, muda sekali. Sayalah profesor termuda di negeri ini. Mudah sekali untuk sombong. Ada lagi kesombongan karena ini zaman sekarang ini. Karena dia viral di media sosial, followersnya beribu, berjuta, maka dia pun menjadi sombong. Sekian banyak ustadz yang di YouTube itu, sayalah yang paling banyak ditonton oleh manusia. Mudah sekali kita untuk sombong. Apalagi yang lain? Banyak macam. Kadang-kadang kesombongan itu pun ketika kita melakukan kebaikan. Umpamanya ketika kita menghadiri majelis ilmu ini, yaitu rasanya dalam setahun ini saya yang paling banyak menghadiri majelis ilmu. Yang lain kadang-kadang tak naik, tak masuk, kadang-kadang izin, tapi saya ini terus selalu hadir dan duduk paling depan. Mudah sekali untuk sombong. Bukan berarti yang di depan ini dia sombong, enggak. Nah, tetapi ada saja yang bisa dijadikan alasan untuk menyombongkan diri. Pandai sekali syaitan menggoda, menipu manusia sehingga manusia tergelincir kepada sifat angkuh dan sombong. Hati-hati, karena sifat sombong itu bisa membawa kepada menolak kebenaran dan bermakna samalah siapa dahulu yang menolak kebenaran, yang diperintahkan untuk bersujud kepada Nabi Adam, dan yang memerintahkannya itu Allah. Tetapi dia boleh membantah perintah Allah dengan melihat dirinya bahwasanya dirinya lebih baik dari Nabi Adam. Maka mengapa dia mesti bersujud kepada Nabi Adam? Dia diciptakan dari api, sementara Nabi Adam diciptakan dari tanah. Allah bertanya kepada iblis, "Ma mana'aka alla tasjuda id amartuka?" Apa yang menyebabkan kamu wahai iblis tak mau bersujud kepada Adam ketika aku amartuka, ketika aku memerintahkan kamu? Aku yang memerintahkanmu untuk bersujud kepada Adam. Aku yang menciptakan kamu. Aku yang memasukkan kamu ke dalam surga ini. Aku yang memberi semua keperluan hidupmu. Aku yang menciptakan kamu, yang menguasai hidupmu. Aku memerintahkanmu untuk bersujud kepada Adam. Tapi mengapa kamu tak bersujud? Iblis menjawab, karena engkau ciptakan aku dari api, khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Engkau ciptakan dia dari tanah, aku lebih baik dari dia, karena api lebih baik dari tanah. Betulkah api lebih baik dari tanah? Tidak, karena dua-duanya ciptaan Allah. Api itu ciptaan Allah, tanah itu juga ciptaan Allah. Mana yang lebih baik dari makhluk yang ada diciptakan oleh Allah ini adalah mana yang lebih bertakwa kepada Allah. Mana yang lebih bertakwa kepada Allah, itulah yang lebih baik. Inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia di sisi Allah di antara kamu adalah orang yang paling bertakwa. Tapi mudah sekali kita membuat jawaban bahwasanya ini lebih baik dari ini. Mana yang lebih baik, laki-laki atau perempuan? Mana yang lebih baik, bangsa Arab atau bangsa Melayu? Bangsa Melayu atau bangsa Jawa? Nah, maka letak mana yang lebih baik itu bukan karena bangsa, bukan karena jenis, bukan. Mana yang lebih baik itu adalah inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia di sisi Allah di antara kamu adalah yang paling bertakwa. Karena keturunan, karena kebangsawanan, kemudian menyombongkan diri, ini siksaan menanti di dunia ini, ketika mati, dan ketika di akhirat kelak. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari ini ada manfaatnya insyaallah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.